Kini saatnya Anda ikuti New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri, hanya di Green Radio Line. Halo sahabat Green, ya senang sekali saya Rabza Hamzali bisa kembali menyapa Anda di podcast spesial Green Radio Line dalam program New Mahoni Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Seperti biasa, saya bakalan bersama dengan narasumber akan ngobrol soal isu dinamika, problematika, tantangan dan solusi tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia secara umum dan secara khusus di Provinsi Riau. Nah, sahabat Green, apa kabar Anda? Tentu mudah-mudahan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitasnya. Senang sekali, tentu saya nggak sendiri. Saya sudah ditemani oleh, sudah kelihatan langsung, oleh orang penting, punya rekam jejak yang sangat luar biasa di wilayah kebijakan publik, mantan aktivis juga, juru rawat lingkungan hidup, dan beliau adalah orang yang punya gagasan, punya alternatif solusi terhadap berbagai macam masalah tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia dan di Provinsi Riau tentunya. Siapa lagi kalau bukan Bang Nazir Fuad. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Sehat? Selamat sore sahabat Green. Oke, apa kabar? Bang Jali, sudah lama gak ketemu. Oke, sehat Bang? Sehat. Senang sekali kembali ke Riau. Sehat, gembira, dan makin ini kali, makin gembur. Karena nggak di pemerintahan lagi Bang ya? Banyak makanan bergizi. Oke. Baik, Bang Nazir Fuad ini sahabat Green, beliau adalah sebagai rekam jejak pernah menjabat sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Dan beliau jadi orang nomor 1 dalam agenda pemulihan ekosistem gambut yang ada di Indonesia, 7 provinsi prioritas dan Riau salah satu dari 7 itu yang menjadi perhatian khusus bagi beliau. Dan sekarang beliau kembali aktif untuk menjadi juru rawat lagi, bahasanya juru rawat lingkungan hidup di Direktur PT Petala PUG ya. Nah ini salah satu kontribusi yang coba beliau berikan terhadap masalah-masalah lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Nah sahabat Green, kita bakalan ngobrol satu isu penting terkait dengan ini agenda yang penting terkait dengan implementasi kebijakan sertifikasi perusahaan kehutanan ya, atau ada FSC lembaganya, Forest Stewardship Council, itu salah satu organisasi nirlaba ya Bang ya, yang punya peran penting untuk melakukan kebijakan remediasi ya terhadap konversi hutan alam dan lahan-lahan yang punya nilai konservasi tinggi. Nah sebelum kita panjang lebar ngobrolin yang spesifik dan substansi seperti itu, Bang Nazir mungkin boleh di-share kepada sahabat Green sebetulnya secara global, secara nasional dan secara lokal, sebetulnya gimana sih situasi lingkungan hidup kita khususnya kehutanan hari-hari ini? Apakah tata kelola yang hari ini diadopsi dengan berbagai macam model itu sudah mulai menunjukkan pemulihannya? Dan bagaimana kemudian juga korporasi, masyarakat lokal dan aktor-aktor yang punya kepentingan itu apakah sudah mengarah pada cita-cita dan harapan kita untuk menjadi aktor-aktor penting dalam pemulihan ekosistem itu? Boleh nggak di-share kepada sahabat Green? Silakan Bang Nazir. Mungkin boleh dimulai dari sejarah pengelolaan hutan dan tentu penebangan ya kan. Orang kalau melihat hutan dari zaman dulu ialah hutan kayunya bagus, nilainya tinggi untuk segala macam industri, mau perumahan, mau kapal, mau furniture. Jadi kayu ditebang untuk kemudian dijadikan produk-produk yang bernilai tinggi. Nah dari dulu orang nebang hutan, berpikir yang penting nanti hutannya tumbuh lagi. Tumbuh lagi, mungkin barangkali di tahun 60-an, 70-an mulai terpikir, oh banyak isu
juga dengan satwa yang tinggal di hutan. Satwa ya. Jadi biodiversity. Jadi isu yang muncul, pengelolaan hutan harus memperhatikan juga biodiversity. Jadi bukan hanya mikirin habis saya tebang, yang penting kayunya tumbuh lagi. Ya. Tidak cukup hanya kayu tumbuh lagi. Tapi bagaimana binatang yang hidup ataupun tanaman tumbuhan yang lebih kecil yang hidup yang tergantung dari pohon besar yang kita tebang. Yes. Mulai terpikir itu. Kemudian ya tahun 70-an sampai 80-an, terutama 80-an itu puncaknya, muncul banyak isu masyarakat. Masyarakat sekitar hutan. Jadi memang pengusahaan hutan dan pemerintah yang membuat kebijakan juga membuat aturan yang semakin ketat. Jadi tidak hanya semena-mena tebang hutannya tumbuh, biodiversity-nya dijaga, tapi juga masyarakat sekitar hutannya harus mendapatkan manfaat, harus dilibatkan dengan adil di dalam pengolahan, agar sama-sama senang lah dengan hasil hutan itu. Nah, masuk tahun 2000, isu besar perubahan iklim. Iklim semakin yang mudah sekali kelihatan tahun 97 kita itu udah mulai ya terbakar habis-habisan. Itu karena tragedi yang cukup besar gitu. Benar. Dan akhirnya yang tadinya para pakar berpikir ini memang setiap 10 tahun tuh ada ekstrim, panas yang sangat ekstrim setiap 10 tahun. Tapi belakangan nggak lagi 10 tahun, 5 tahun, bahkan 4 tahun telah terjadi kemarau yang panjang dan ekstrim. Jadi memang ada perubahan iklim. Nah, mulai dari orang hutan yang terbakar, kemudian mendapatkan dampak kesehatan, selain kerugian material yang terbakar, juga perubahan iklim karena meningkatnya suhu bumi yang harus dijaga dengan Paris Agreement. Paris nggak boleh naik berapa persen? 1,5 derajat. Batas dari zaman sebelum revolusi industri. Nah, untuk yang kebakaran saja kita lihat berita terakhir terbakar begitu hebat di California. Benar. Amerika itu setiap tahun sebetulnya itu terbakar saya kira di atas 2 juta hektar. Luasannya ya? Jadi ketika kita terbakar hebat sekali di 2015 itu 2,6 juta tidak salah. Benar. Nah itu udah heboh banget. Kita kesulitan Riau sampai lumpuh 1 bulan penuh itu. Anak sekolah nggak bisa sekolah itu kan, pesawat nggak bisa masuk. Di Amerika setiap tahun terbakar. Saya kira di atas, kadang-kadang sampai 3,5 juta hektar. 2 juta sampai 3,5. Jadi Amerika semakin menderita karena semakin kering. Nah kebakaran yang kemarin masih berlangsung ini, baru api setengah yang berhasil dikendalikan, setengah masih terbakar di daerah elit di California, di Palisade. Itu menciptakan kerugian dan kematian sudah 25 orang lebih yang meninggal. Sementara kerugian satu rumah ada yang 300 miliar karena rumah-rumah besar itu ya. Jadi kita mengambil kembali bahwa pengusahaan hutan tidak hanya semata-mata hutan tumbuh. Harus lihat biodiversity, harus lihat jasa ekosistem. Dia bisa membantu menurunkan suhu atau mencegah kekeringan ekstrim. Karena dia menyimpan air gitu ya dan mencegah banjir. Juga masalah sosial dan budaya. Kalau ditanya bagaimana, paling tidak kita bisa berani mengatakan peraturan semakin ketat. Jadi kalau boleh dari dekade per dekade yang Bang Nazir sampaikan tadi, bisa nggak kita sampai pada kesimpulan mengatakan bahwa kondisi existing yang kita harapkan itu sudah sepenuhnya tercapai atau belum sih? Masih agak jauh barangkali. Masih agak jauh ya Bang? Jadi tapi jauhnya jauh banget nggak sih Bang? Atau lumayan? Masih lumayan. Jadi si pengusahanya semakin tertekan dalam artian begitu banyak peraturan yang harus under pressure ya para pengusaha. Market juga takut menjual produk yang dicap merusak keseimbangan hutan, merebut hak-hak masyarakat adat atau masyarakat tempatan dan seterusnya begitu. Nah, sisi positifnya, si pengusahanya sadar bahwa mereka tidak ingin dicap jelek,
Jadi mereka harus memperbaiki upaya pengusahaannya. Sisi positifnya pemerintah yang punya hutan seperti Indonesia membuat peraturan yang semakin ketat untuk menjaga kelestarian, pengelolaan kelestarian hutan. Tetapi para pelaksanaannya karena banyak faktor lah faktor dari jumlah penduduk naik, jumlah dari permintaan naik gitu ya. Jadi segala perubahan yang terjadi dengan peraturan dan juga dengan saya bisa katakan juga kesadaran pengusaha dan kesadaran pelaksana. Itu bagian penting ya Bang ya, kesadaran. Manajer perusahaan juga sudah semakin sadar dengan isu lingkungan dan semakin hati-hati. Tetapi alam yang sudah rusak sudah semakin parah. Jadi harus kerja ekstra berat untuk menjaga alam tidak semakin rusak. Dan karena interkoneksi alam satu dengan lainnya, pengetahuan kita juga semakin maju dalam unit landscape, semakin berat juga kerja kita mendorong koordinasi. Jadi kalau ada perusahaan A kerja udah bagus di sini, pemerintah kabupaten juga udah bagus, tapi karena hulunya sebelah sana hancur, ya hampir gak ada gunanya. Karena hancur, yang hilir juga kena juga gitu. Jadi harus semuanya. Bang Nazir kan pengalaman banget ya. Di komunitas bisnis relasinya kuat. Di dunia public policy punya pengalaman dan jejaring yang penting. Dan di indigenous people right atau komunitas masyarakat juga punya pengalaman yang banyak sekali dengan berbagai macam program. Tadi Bang Nazir sudah kasih bocoran ke kita gimana respon dunia usaha, walaupun nanti ada detailnya lagi. 3 komponen penting ini mengambil peran. Bagaimana kemudian kerangka kerja remediasi yang nanti kita akan obrolin ini bisa didorong secara tepat oleh 3 elemen itu. Elemen pemangku kepentingan, elemen dunia usaha, korporasi, dan elemen. Nah, saya ingin tahu kalau kondisi dari masyarakat sipil sendiri sebetulnya dari pandangan Bang Nazir sampai dengan tahun ini ada NDC, ada SDGs, itu kan makro isu semua. Sementara ada voluntary dan istilah-istilah yang luar biasa dalam kerangka legal framework policy global gitu kan. Itu berat sekali bagi masyarakat sipil. Masyarakat sipil dengan kondisi kerusakan ekosistem, nilai manfaat yang tak kunjung juga mereka rasakan dari pada existing mereka berada pada sumber kekayaan alam. Apa yang sebetulnya dialami oleh masyarakat sipil kita? Apakah juga terjadi kemandekan dalam upaya restorasi itu? Atau ada problem yang Bang Nazir deteksi sebagai masalah yang harus diselesaikan gitu? Saya bisa katakan bahwa komponen masyarakat sipil itu berdasarkan pengalaman mereka. Pengalaman mereka, ilmunya mereka timba gitu ya, dan jaringan kerja mereka, seberapa sering mereka melihat penderitaan orang dengan mata kepala sendiri gitu. Itu memang terbentuk beberapa bukan fraksi ya, mungkin bahasa yang tepat, memilih sikap yang berbeda. Jadi pertama semuanya sepakat bahwa ekosistem rusak lumayan parah dan harus diperbaiki, dipulihkan, direstorasi. Masyarakat adat yang bisa menjadi guardian, menjaga hutan harus diberdayakan, harus diakui keberadaannya agar bisa menjalankan peranannya menjaga hutan dengan baik. Nah, pemerintah punya peran membuat berbagai kebijakan dan mengawasi. Nah, swasta punya hak legal atas kawasan karena sudah mendapat izin pengusahaan. Apakah itu kelapa sawit atau hutan dan seterusnya. Saya tidak heran kalau ada kelompok masyarakat sipil yang, wah pokoknya tidak ada harapan. Satu-satunya jalan keluar, kembalikan itu ke masyarakat tempatan. Masyarakat tempatan. Ya. Masih ada gium persepsi seperti itu ya, masih kuat ya? Masih ada. Masih ada. Kaget kalau itu ada. Yang kedua, yang paling ekstrim mungkin mengatakan, ini kan sebenarnya salah pemerintah dari awal. Benar. Jadi pemerintah harus kita tekan agar pemerintah membalikkan kebijakannya. Perusahaan yang nggak benar keluar aja, daripada ngerusak. Perusahaan yang benar harus menjalankan kewajiban yang lebih berat dan dipantau.
Kalau salah langsung tindak, dan seterusnya. Nah, ada lembaga seperti FSC yang menawarkan kalau ingin memperbaiki pengelolaannya, FSC menawarkan ini loh standarnya. Indikatornya ini dan ini dan ini. Dan harus dicek setiap tahun. Apakah Anda sudah on the right track untuk memperbaiki? Kalau belum, tindakan koreksi apa yang harus Anda lakukan? Agar tahun depan kita dicek, sudah sesuai. Semakin baik. Gitu. Tidak akan sempurna, tapi paling tidak yang nilainya 45 jadi 55, jadi 65, jadi 75, 77, dan seterusnya begitu. Nah, jadi ada satu kelompok yang mengatakan karena rusak dan mereka yang merusak, kalau kita harapkan pemerintah yang restorasi dengan begitu besar sumber daya, belum lagi sumber dayanya benar-benar dilakukan itu sumber daya setengahnya hilang untuk yang gagal. Kerja Pak Harto dulu kan dan reboisasi masuk ke berbagai tempat yang lain. Mereka lebih tertarik perusahaannya aja yang dulu merusak, dia bertanggung jawab untuk memulihkan. Artinya perusahaan mendapatkan juga kayak tugas baru selain menebang, nanam, dia juga harus mengembalikan ekosistem yang telah rusak. Kita pantau, tapi perusahaan juga bisa bilang, lah kami ini kan besar, kami meng-hire manpower kita untuk nebang dan nanam. Kalau untuk memulihkan ekosistem, kami nggak tahu. Gitu. Jadi itu butuh kompetensi lain. Nah, disinilah saya percaya kerjasama dengan aktivis yang memang punya pengalaman banyak di dalam restorasi, para akademisi yang mempunyai sangat membantu ilmu baru. Ini loh cara paling cepat memulihkan. Kalau ini lebih mahal, lebih susah, ini lebih mudah, lebih cepat. Kemudian dipantau, kemudian diberikan asistensi, udah lakukan dengan benar apa tidak gitu ya. Termasuk akademisi, budayawan. Kita tadi diskusi ada Profesor Asruddin Jalil, sosiolog terkenal dari UNRI, ada Profesor Junaidi, itu budayawan yang juga saya hormati, ada kawan-kawan dari LAM, Lembaga Adat Melayu dengan banyak pengalamannya, itu menata dan menjaga dari sisi sosial budaya. Ketika perusahaan melakukan kegiatannya dulu, dan dulu itu masih ya peduli setan lah dengan isu-isu ini, hajar aja. Sekarang sudah tahu, oh itu salah ya. Yang sudah kita mau perbaiki caranya. Nah, para pakar ini bisa membantu ini loh cara ke depan tidak boleh lagi perencanaannya harus lebih inklusif, berbicara dengan orang-orang yang tinggal dalam masyarakat adat, tapi yang sudah kadung rusak harus diperbaiki dengan cara A dan B dan C. Kemarin perusahaan yang bilang, oke, kita dengerin, kita rubah manajemen kita, tapi kita nggak punya kompetensi untuk memperbaiki secara sosial budaya. Kita perlu orang-orang yang punya pengalaman kerja di isu sosial budaya. Ini kembali saya merasa ada peran baru bagi teman-teman aktivis. Jadi aktivis yang memang urusannya gajah, harimau ya. Aktivis yang memang bekerja di bidang budaya dan sosial. Jadi mereka bisa berperan, turun, membantu masyarakat mendapatkan kembali nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya mereka yang pernah rusak karena operasi perusahaan. Benar. Bang Nazir, ini kita mengidentifikasi atau membacanya sebagai satu niat baik, langkah progresif dan langkah pemulihan yang penuh komitmen ini. 2022 terjadilah dalam forum itu yang di Bali, FSC, Majelis Rapat Umum ya Bang ya, dan di situ disepakati bahwa ada semacam upaya memberi kesempatan kepada korporasi yang yang melakukan konversi dan sebagainya macam. Dan itu multi perspektif muncul di situ. Tapi ujungnya sepakat bahwa ini kita pilih sebagai upaya untuk memaksimalkan itu. Gimana Bang Nazir melihat tingkat dari bahwa ini bisa kita implementasikan di tingkat lokal? Apa keyword yang paling penting masyarakat tahu bahwa ini, karena ini yang perlu kita kita restore di mindset masyarakat bahwa ini prospek loh untuk memulihkan ekosistem.
Jangan ragu, jangan pesimis, jangan underestimate begitu dah. Ini momen untuk meyakinkan semua kalangan apa yang betul-betul ingin diwujudkan dalam agenda yang dirubah itu ya, dari 94 jadi 2020 begitu ya. Ya. Jadi sebelumnya mungkin saya harus katakan bahwa ketika FSC ataupun para pakar konservasi hutan dan lain-lain itu mengevaluasi, kita sudah terapkan ilmu pengelolaan yang berkelanjutan. Pemerintah banyak negara, Indonesia sekalipun telah membuat peraturan yang bagus. Tapi kok hutan rusak terus? Rusak terus, benar. Apa jadi pertanyaan terus? Tidak cukup diupayakan. Apalagi yang bertambah. Kalau jawaban yang pertanyaan itu mungkin muncul di tahun 2010, 2011, 2013 itu ya. Jadi setelah tahun 94 FSC lahir, 10 tahun mereka evaluasi tahun 2002-2004. Lebih baik gak kita? Enggak ya, makin rusak. Tahun 2014 makin rusak. Jadi ketika dievaluasi tidak lebih baik kan, itu kan logikanya kita harus lebih kuat aturannya. Kita harus lebih pastikan instrumen pengawasan. Jadi yang salah langsung ditegur, langsung disikat, gitu, dihukum. Gitu. Itu jawaban yang bagi saya business as usual. Jadi tidak ada terobosan. Nah, di tahun 2022 kemarin di Bali ketika mereka rapat umum, muncul bahwa ini makin rusak, sementara perubahan iklim semakin tidak terkontrol, sementara hutan memberikan kontribusi besar untuk memitigasi perubahan iklim. Mereka keluar ide bahwa out of the box-nya perusahaan yang merusak kita minta mereka yang memulihkan. Jadi sebagian tanggung jawab pemulihan diambil oleh perusahaan. Indonesia tadinya punya APH restorasi ekosistem. Jadi ada orang bisa minta hak pengusahaan hutan, kerjanya nggak boleh nebang, kerjanya malah nanam, memperbaiki. Gitu. Tapi tidak banyak. Kalau melihat derajat hutan rusak dan derajat hutan bisa dikembalikan, nggak seimbang. Nggak kejar gitu ya. Mau restorasi dengan yang rusak. Jauh banget ya. Nah, si FSC keluar dengan ide, ini yang harus bertugas melakukan perbaikan bukan perusahaan baru, perusahaan yang dia tadinya ngerusak. Dia kita tawari. Menarik. Untuk melakukan perbaikan. Nah, jadi kebijakan itu diterima, dibuat. Nah, sekarang kita masyarakat di Riau, pemerintah daerah, dan seterusnya itu sampai Jakarta, itu berpikir, wah ini kalau kita pahami dengan, jadi jangan langsung bilang, ini jelek. Nomor satu, pesan saya pahami dulu. Latar belakangnya, aturan mainnya, dengan semua step-stepnya. Setelah pahami, kalau itu kurang tepat atau kurang baik, baiknya diberikan masukan. Masukannya apa untuk gitu diperbaiki, agar semakin sempurna. Gitu. Ini baru 85 nilainya, kita punya 85, apa harus tambahin biar bisa naik. Ponten 10 ya, 85 ke 95. Nah setelah itu, yang harus memahami juga masyarakat. Karena mereka yang paling kena dampak ketika hutan ditebang, hutan alam ditebang, berubah menjadi hutan tanaman gitu ya. Masyarakat perlu memahami dengan baik, setelah itu masyarakat harus dibantu agar mulai berpikir memetakan, wah di tahun 99 ini saya rusak nih. Terus ketika saya minta ganti rugi, malah konflik berantem. Gitu. Nah sekarang saatnya perusahaan mau melakukan kegiatan pemulihan, mau remediasi. Jadi masyarakat paham, masyarakat diberdayakan untuk memetakan, mengerti aturan, dan kemudian dibantu untuk bernegosiasi. Dan negosiasi atau dialog lah gitu ya, untuk ini loh program yang kita inginkan. Nah, untuk menghitung programnya sebesar apa, luasannya, sejauh mana, ini butuh kawan-kawan researcher. Jadi kalau yang ngitungin itu teman-teman universitas akademisi, kan hitungannya bukan based on interest, mau nyerangin A, nyerangin B, based on ilmu. Jadi ketika diajukan, itu alasannya kuat, karena keilmuannya tidak terbantahkan. Jadi setelah disepakati, kemudian dilaksanakan.
Nah, ketika pelaksanaan ya tentu karena pelaksanaan baru yang pertama kali pasti akan compang-camping. Kita butuh lembaga yang mengawasi juga dengan baik. Jadi ketika itu melenceng langsung diberikan peringatan, karena rencananya A, ini kenapa jadi begini? Tolong diperbaiki. Nah, itu juga butuh pengawasan yang melekat lah. Gitu. Nah, sahabat Green itu menarik. Kita masuk ke cara kerjanya nih Bang. Cara kerja dari FSC ini yang nanti mengeluarkan sertifikasi dan lain sebagainya, yang dikenal dengan kerangka kerja remediasi, ada prinsip dan segala macam. Nah, sahabat Green perlu tahu juga nih, seperti apa kerangka kerja yang akan dilakukan. Apakah kerangka kerja itu memiliki tipologi yang berbeda, mungkin untuk konteks Riau, atau mungkin untuk konteks Kalimantan atau Papua dan segala macam, atau sama saja. Dan dalam kerangka kerja itu apa yang betul-betul ingin yang utama ingin di apa ya, strateginya ingin dicapai begitu. Apakah di level korporasinya, apakah di level ruang kelola masyarakatnya, atau seperti apa? Boleh dijelaskan pada sahabat Green? Ya, kalau metodologi untuk menghitung berapa kerusakan, kemudian mendesain program remedi untuk memperbaiki kerusakan itu metodenya sama. Sumatera, Kalimantan, atau Papua. Sama saja Bang ya? Indikatornya pun sama. Dan itu saya kira tepat, karena metodenya harus konsisten dari side A ke side B gitu ya. Tetapi indikator kerusakannya bisa berbeda-beda. Karena ekosistem berbeda juga. Yang di Kalimantan tidak ada harimau misalnya. Sementara itu spesies penting sebagai indikator. Sumatera ada harimau, di Kalimantan lain lagi spesiesnya. Gitu. Nah, jadi metodenya sama, langkah-langkah yang dilakukan juga harus sama. Prinsipnya juga prinsip yang harus terbuka, transparan, inklusif, transparan dan partisipatif. Kalau ketika turun ke desa berdiskusi dengan masyarakat, itu pasti ada masyarakat kelompok yang sangat mendukung, ada yang sangat tidak mendukung. Nah, menurut saya langkah yang salah kalau kita tidak berbicara dengan yang tidak mendukung. Memang manusiawi ya. Kadang-kadang kita pengennya siapa nih yang mendukung itu aja gitu. Ini yang paling suka sama gue, sama dia aja deh. Yang nggak suka, buat tinggal aja. Nah, itu penting. Kita harus mengajak karena inklusi dan transparan. Semua. Harus semua kita ajak. Paling tidak yang tidak mendukung menjadi oke deh, saya mau nonton dulu lah. Saya nggak akan mengganggu program remedinya. Saya mau lihat. Kalau itu bagus, saya ikut. Kalau jelek, saya sorai, rasain dulu. Gitu kan. Gak apa-apa. Good point. Memang dia tidak merusak atau mensabotase gitu ya. Dibiarkan niat baik dilakukan dengan cara yang baik, dibiarkan dia tonton. Malah dia bisa ambil peran mengawasi gitu ya. Nah, tapi harapan saya ketika hasilnya baik, dia nanti mendukung, harus mendukung. Dia punya suara. Wah, ini bagus nih, kerjaan juga dong di dusun saya. Biar saya juga dapat manfaat. Biar manfaatnya nggak hanya yang sebelah sana gitu. Untuk bisa sampai ke sana, kembali masyarakat sipil punya banyak peran untuk membantu masyarakat tempatan ini agar pemahaman dia tepat, dia berdialog juga dengan cara yang produktif, dan dia menghitung kerusakan ataupun program itu ilmiah dibantu teman-teman akademisi. Itu harapannya Bang, ini bagus sekali, saya sepakat tadi karena semua pihak harus diajak gitu ya Bang ya, walaupun mungkin ada pro kontra dan lain sebagainya. Nah, untuk akselerasi atau percepatan dari implementasi ini tentu punya target-target yang terukur ya Bang ya, atau target-target spesifik. Misalnya apanya dulu nih mesti tercapai atau, nah mungkin sahabat Green juga perlu tahu banyak ini Bang soal kerangka kerja ini, apakah ini sudah dimulai atau prosesnya masih pada pembentukan tim-tim tadi, ada akademisi, ada masyarakat sipil, seperti apa
proses starting awal ini, Pak? Ya, proses baru dimulai. Baru dimulai. Jadi FSC telah menyepakati perjanjian tertulis ya dengan dua kelompok perusahaan besar di Riau, kelompok RAPP dan Sinarmas, gitu ya, untuk menerapkan kebijakan baru ini. Jadi langkah pertamanya memang balik laboratorium, menggunakan peta dan laporan harus turun ke lapangan. Setelah jadi ini yang sedang berjalan. Kita harapkan ini bisa selesai tidak dalam waktu yang lama. Nah setelah itu tentu perusahaan kalau ingin melibatkan lembaga sipil, kampus lah, lebih baik lagi berdialog dengan masyarakat. Oke, memang mohon maaf ya kita telah beroperasi dulu kerusakan sekian. Mari kita sekarang dialog apa yang bisa kita lakukan untuk meremedi kerusakan itu. Pemerintah daerah mestinya juga bisa melihat, wah bagus sekali. Ini bagus ini. Gitu kalau masyarakat kami minta dibuatkan untuk pohon sialang itu ditanam lagi lah, dijaga biar pohon sialang tumbuh. Tapi kami minta dibantu untuk proses madu atau apa-apa gitu ya. Jadi kan ini dinas UMKM, wah bagus ini. Peluang gitu ya. Jadi perusahaan akan memfasilitasi dibuat mesin pengering madu, anggaran UMKM nggak perlu ke sana lagi, anggaran UMKM cukup memantau saja, kan bisa menghemat anggaran. Daerah ya. Bu Menteri Keuangan seneng nih, wah bisa menghemat APBN nih karena berat APBN kita. Tapi intinya perusahaan sangat-sangat terbuka dan bersedia untuk melakukan remedi itu Bang Nazir ya. Ketika mereka menandatangani kesepakatan dengan FSC, itu artinya mereka harus 100% bersedia. Kita lihat apakah main-main atau serius. Itu yang perlu. Kalau main-main pasti kelihatan nanti. Ketika berdialog gitu kan, hitungan kerusakan yang telah diverifikasi oleh orang kampus dan oleh masyarakat. Misalnya perusahaan bilang, oh nggak sebesar itu, masa sini sebesar sekali. Nah, itu udah mulai. Di situ kita harus dorong bersama-sama bahwa, loh kamu kan harus committed. Tantangan oleh direktur perusahaanmu. Kita coba hitung berapa remedinya dan ini. Dan kan dilanjutkan nggak usah setahun. Bisa setahun pertama sekian dulu, tahun kedua sekian, sambil dipantau. Betul nggak remedinya tepat? Kalau tidak betul kan bisa dikoreksi tahun berikutnya. Ini menarik sekali sahabat Green. Kita semakin optimis lah ya Bang ya. Ini menarik sekali. Saya juga melihat ini sebagai agenda yang agenda yang futuristik ya, agenda yang prospektif untuk kita bisa sama-sama merestorasi ekosistem kita, meremedi ekosistem kita sehingga punya nilai lompatan ekonomi yang baru. Dan kemudian dari sektor pertumbuhan ekonomi dalam konteks makro juga tetap berjalan gitu, dan di tingkat lokal juga terjadi. Nah, pada bagian mana Bang kemudian ini bisa didukung oleh pemerintah?
karena tentu saja ini walaupun ini bagian dari kemarin sempat disinggung ya, upaya yang sukarela, kesadaran, tapi bagaimana kemudian ini juga mendapatkan penguatan. Pada bagian mana kemudian pemerintah bisa turut andil di situ, Pak? Ya, kalau tadi kita lihat paparan dari PLT Kepala Bapeda, Sekda ya? Oh Bapeda ya? ya, Bapeda, tentang visi pembangunan Riau, jangka 5 tahun ataupun yang panjang sampai 2045 gitu ya, 20 tahun. RPJPD ya? Ya itu terlihat jelas bahwa kemajuan ekonomi dan juga SDM Riau itu harus didukung oleh lingkungan yang juga baik gitu kan. Nah, saya sangat yakin kalau itu nanti didiskusikan yang lebih detail ya, kawan-kawan pemerintah itu bisa melihat, oh iya ya, ini kontribusi besar untuk bagian sosial ekonominya di sini, lingkungan, tata air, biodiversity gitu ya, dan juga budaya. Karena dari FSC itu kan dia ada 6 nilai konservasi tinggi, 6 NKT. Yang harus dijaga, nggak boleh dirusak. Nomor 5 sosial ekonomi, nomor 6 budaya. Jadi kalau nanti para stakeholder atau masyarakat yang terdampak, yang merasakan, oh budaya Melayu, budaya hubungan dengan sesama masyarakat, hubungan kita dengan alam itu rusak, punya budaya nih, bukan ekonomi. Dan itu bisa dikembalikan dengan cara kita buat lagi lah dokumentasi betapa pentingnya budaya Melayu. Kita ajarkan ke anak-anak kita agar budaya ini tidak hilang, malah tumbuh lagi. Nah, remedinya kan berarti membuat dokumentasi dan masukkan ke sekolah. Perusahaan harus fasilitasi. Kalau ini harus sepakati, ya budaya. Lembaga adat Melayu semacam itu bukan, wah bagus nih kita ambil nanti materinya, tidak hanya di desa itu, kita pakai juga di desa-desa lain. Desa-desa lain yang budayanya sama. Nah pemerintah juga, dinas kebudayaan, kan mesti bisa lihat, wah iya bahannya yang tadinya kita mau rencana buat bahan, nggak usah lagi lah, pakai aja bahannya itu, kita rubah aja dikit, biar cocok dengan muka aja provinsi kan bisa seperti itu. Jadi saya yakin pemerintah akan melihat betapa potensi kontribusinya besar ke program pembangunan menengah ataupun jangka panjang. Untuk ke depan memulihkan kehidupan ekonomi yang lebih baik, gitu kan? Kehidupan budaya juga dan juga lingkungan dan seterusnya, itu sedang disusun spek keretanya. Mau jalan berapa kilometer per jam di etapa pertama, etapa kedua, etapa ketiga dan seterusnya. Keretanya akan lurus atau akan belok lewat sungai gitu kan. Lagi disusun nih gitu. Nah, walaupun yang bikin kereta dulunya cuma bikin motor, belum ada yang bikin kereta gitu. Ya, libatkan orang yang pernah bisa, yang punya pengalaman bikin kereta. Yang dulu nih orangnya sempat maling ayam, tapi dia udah dihukum. Udah penjara, udah keluar dari penjara, sudah melalui lembaga masyarakatan lah, diberi kesempatan. Kalau guru agama saya dulu di sekolah bilang, kamu nih kalau mau membuat dunia lebih baik, masuklah ke kelompok yang nakal, ajak mereka berubah. Kalau kamu hanya mau masuk ke kelompok yang sudah suci, sudah baik-baik, itu apa? Itu nggak ada. Baik. Mau berubah dunia, itu harus ke situ. Masuklah kamu ke situ gitu kan. Nah, jadi orang yang tadi ini maling ayam dan dia ingin berubah, ya beri kesempatan. Nah, harapan saya masyarakat Riau yang nanti akan menikmati kereta ini jalan, ikut menentukan spek kereta dan rel keretanya. Akan sayang sekali kalau keretanya jalan, yang beri masukan masyarakat Riau hanya segelintir. Nanti keretanya nggak mampir di kampung kita baru merasa, wah rugi saya, ayo belokin ke sini, udah jalan keretanya. Jadi apapun masa lalu yang ada, kita harus mengakui sekarang ke depannya mau kemana.
Jadi kita melihat tujuan hidup kita. Ya. Jangan Tersandra ya. tersandra dengan Masa lalu. ya. Kita perlu ingat karena Ya. itu akar kita. Betul. Kita gunakan itu untuk mencari tujuan, mencapai tujuan hidup kita. Ya ke situ. Terus Oke. kita putuskan, saya mau ambil peran di sini. Oke. Saya hanya mau ambil peran mengawasi, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Saya mau ambil peran membantu profesor ambil data, Ya. bagus. Saya mau ambil peran duduk bersama masyarakat, bagus. Saya mau ambil peran duduk bersama, Saya ingin menyebarluaskan informasi ini. Ya. Gitu. Grand Radio ya. Oke. jadi Baik. karena ini pekerjaan besar, karena kita ingin meremedi, Ya. memulihkan kehidupan Remedi. budaya, sosial, ekonomi dan juga lingkungan. Kerja besar ini Bang ya. Semua orang, Yes. ayo kita gotong royong. Oke. Dan kita harus optimis ya Bang. Ini Harus optimis, betul. bisa terimplementasi dengan maksimal dan optimal. Nah, Bang Nazir selanjutnya ini kita ingin tahu juga terkait dengan percepatan. Kata kuncinya percepatan implementasi dari kerangka kerja remediasi yang diinisiasi oleh FSC ini juga tentu nanti ada aspek yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian melibatkan, saya ingin masuk ke kelompok-kelompok masyarakat sipil. Nah sejauh ini apakah sudah ada terpetakan siapa-siapa saja nanti yang akan dilibatkan dalam upaya mencocokkan antara kepentingan masyarakat tempatan dengan kepentingan remedi dari korporasi itu, dan seperti apa gambarannya strategi melibatkan civil society? Ya idealnya memang harus ada pemetaan aktor. Pemetaan aktor. Oke. Stakeholder dipetakan gitu ya. Kalau di FSC itu dia membagi 4 kategori. Satu, stakeholder yang tertarik. Jadi interested stakeholder itu. Kemudian ada stakeholder yang terpengaruh. Oke. Tertarik, terpengaruh. Yang ketiga, rights holder, pemegang hak. Oke. Yang terpengaruh. Yang terakhir, right holder yang terdampak. Yang paling berat ialah yang terdampak. Yang terdampak. Ya, tadinya saya punya 10 ponsialan, sekarang dengan 2. Itu yang kelompok yang terdampak. Karena ponsialnya punya saya. Ya. Nah, right holder yang terpengaruh mungkin dia yang nampung jual jual madunya gitu. Ya. Tadinya saya jual madu 2 kilo, sekarang tinggal sekilo. Dia terpengaruh. Tapi kan pohonnya dia nggak hilang. Pohonnya kan bukan milik dia. Oke. Ada lagi stakeholder, bukan yang pemilik right holder. Gitu. Oke. Stakeholder yang terpengaruh dan interested. Teman-teman NGO, Ya. civil society ada di kelompok 1 dan 2. Oke. Interested stakeholder Oke. atau stakeholder yang terpengaruh. Terpengaruh. Nah, mereka bisa mengambil peran penting di dalam memberikan masukan untuk kajian kerugian dan kemudian memberikan pemahaman. Kalau Green Radio kan menyebarluaskannya melalui media massa. Ya. Tapi kadang-kadang kita juga perlu duduk bersama. Jadi ketika bapak-bapak atau puan-puan di desa dengar Green Radio tertarik, bagus juga nih, saya mau tahu lebih jauh. Ya, ya. Nah ini peran besar menurut saya civil society turun ke desa tersebut dan bercerita, ini loh. Memang ada kasus di Vietnam seperti apa, di luar negeri. Oh ya kasus mirip-mirip ya. Ya, ya. Itu terjadi di Selandia Baru dengan masyarakat Maorinya gitu misalnya, begini. Jadi diberikan pemahaman lebih utuh. Oke. Setelah itu masyarakat, saya tertarik deh, saya mau nih berdialog dengan perusahaan. Oke. Diberikan lagi tool berikutnya, oke loh ini kerangka kerja FSC-nya. Oke. Pertama melalui pemetaan kerusakan, kemudian pemetaan siapa aja yang terpengaruh gitu ya. Ayo kita kerjakan. Jadi ketika berdialog dengan perusahaan, masyarakat sudah punya list. Ya. Ini kerusakan. Nah, perusahaan bisa, list kami nggak sepanjang itu. Silakan didialogkan. Kalau perlu minta kampus lain untuk verifikasi. Mana yang tepat itu atau pemerintah gitu.
itu sampai nanti membuat program remedinya, mendampingi masyarakat, menjalankan program remedi. Saya katakan ke kawan-kawan perusahaan, nanti yang mendampingi masyarakat remedi itu bukan kalian, karena kompetisi kalian kan nanem, benar. Ya. Yang mendampingi ini yang biasanya jago kayak gini memang NGO, ini perannya NGO atau penyuluh. Kalau memang pemerintah mau ngambil bagian, pertanian, peternakan, penyuluh hutanan, misalnya. Dan ini di situ ya kemudian ya peran dari masyarakat sipil bisa terlibat di 4 elemen. Terakhir nih Pak Nazir, karena waktu kita udah terbatas juga terakhir. Mungkin kalau istilah kami pesan-pesan lingkungan. Nah ini pesan-pesan yang menginspirasi atau mengetuk sanubari masyarakat Riau atau kelompok-kelompok kepentingan yang tadi ya dalam tanda petik bukan agak lagi mungkin tergores gitu kelompok kepentingan dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian ini step by stepnya walaupun ini jangkanya panjang gitu ya Bang. Yang penting bagaimana step by stepnya itu bisa tercapai apa yang betul-betul diinginkan itu. Apa nih dari Bang Nazir? Silakan kepada masyarakat Riau dan sahabat Green dimanapun berada. Silakan. Berhubungan dengan implementasi nanti kebijakan ini ya, publik di Riau pada umumnya itu bisa ikut memantau karena kalau kebijakan ini diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan, civil society, masyarakat gitu ya, dengan dukungan pemerintah, yang menikmati hasilnya kita juga. Karena Riau akan lebih jarang banjir gitu. Benar. Riau akan lebih jarang kebakaran karena ekosistemnya membaik. Konflik satwa dan manusia di pinggir-pinggir itu menurun sedikit. Gitu. Karena habitat satwanya lebih banyak. Tidak perlu harimau gajah keluar hutan karena tempat mereka main-main jadi lebih luas gitu. Nah, masyarakat Riau pada umumnya bisa mendukung dengan tentu satu memberikan suara yang encouraging gitu ya, positif agar yang melaksanakan makin semangat di bawah gitu ya. Merasa didukung gitu ya. Gitu, ya. Yang kedua, saya kira bisa bantu mengawasi. Kalau ada yang kurang tepat, boleh bersuara untuk memantau bersama-sama. Ada beberapa kasus di negara Skandinavia yang departemen kehutanannya orangnya sedikit sekali. Saya heran itu. Kok bisa sih? Terus mereka bilang, oh iya, gak usah banyak kita jadi polisi karena masyarakat lapor. Atau pengelola hutan kalau bingung datang ke kita, minta guidance dengan pengelola hutan. Jadi kita bisa efisien karena pemantauan secara terbuka, transparan itu dibolehkan. Jadi orang merasa dia jalan, dia melihat pohon tumbang, gitu, dia segera melapor, dia foto, sektor flow. Nggak perlu kita kirim orang patroli 24 jam sehari gitu misalnya. Nah, itu bisa dimainkan perannya oleh masyarakat di Riau. Yang terakhir, bersuaralah ke wakil kalian di pemerintah dan di DPRD. Agar wakil rakyat ya Bang ya. Wakil rakyat ya. Wakil rakyat. Agar mereka yang udah dipilih kemarin ya. Iya, mereka pasti punya tujuan mulia. Wakil rakyat itu semua tujuannya mulia, ingin memajukan kehidupan paling tidak konstituen yang milih dia lah gitu ya. Daerah dapilnya gitu. Nah, suarakanlah kebijakan ini gitu dan mintalah mereka memantau dan mendukung dengan tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat atau pemerintah gitu. Oke, terima kasih Bang Nazir Puat, Direktur Patala Unggul Gesang, mantan Kepala BRG tahun 2016 dan 2020. Banyak banget sahabat Green ya informasi yang bisa kita ambil terkait dengan percepatan implementasi dari kebijakan sertifikasi yang diinisiasi oleh FSC khususnya di Provinsi Riau. Dan tadi Bang Nazir juga sudah sampaikan seperti apa komitmen khususnya dari korporasi atau swasta atau perusahaan yang sudah tadi berbagai macam pendekatan sudah dilakukan dan setuju ingin melakukan remediasi atau remedi
terhadap ekosistem-ekosistem yang sudah dikonversi menjadi hutan tanaman industri, HTI, dan lain sebagainya. Dan tentu ini inisiatif yang sangat baik, prospektif, perlu mendapatkan dukungan yang kuat dan konsisten dari berbagai macam lapisan masyarakat tadi, seperti LSM, NGO, kampus, dan bahkan media massa ya, untuk menginformasikan kepada khalayak Riau bahwa ini adalah satu ikhtiar kita untuk melakukan pemulihan terhadap ekosistem. Itu tadi sahabat Green, podcast edisi spesial kita di New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Terima kasih Anda yang sudah mendengarkan ya di live streaming kita di www.greenradioline.id, dan juga yang sudah menyaksikan kita di live streaming YouTube ya di pencarian Green Radio Line. Nah, kita balik lagi di edisi spesial berikutnya dengan tema yang berbeda yang pasti masih seputaran tentang tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bang Nazir Fuad atas waktu, ilmu, informasi, dan lain sebagainya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rabzal Zamzali, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Stay green on Green Radio Line. Terima kasih Anda sudah mendengarkan New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.